Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali untuk belajar matematika bersama. Kali ini tentang bab trigonometri. Trigonometri merupakan ilmu yang mempelajari antara sudut dan sisi pada segitiga. Lalu bagaimana cara menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku bisa kita lihat dari sini ya. Apabila misalkan ini ada segitiga A, B, C, segitiga siku-sikunya di B ya, terletak di B. Maka sisi yang dihadapi sisi A, ini namanya adalah sisi A. Oh, ini namanya sisi A. Hanya kita tuliskan dengan huruf kecil. Kemudian sisi yang dihadapi sudut B ini namanya adalah sisi B. Kemudian sisi yang dihadapi sudut C ini namanya adalah sisi C. Ingat, sudut dituliskan dengan huruf besar, sisi dituliskan dengan huruf kecil. Selanjutnya, untuk berkaitan dengan trigonometri itu berkaitan dengan sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Jika ada alfa terletak di sini ya, ini alfa, maka yang dinamakan dengan sisi depan itu adalah pas depannya ini. Ini namanya adalah sisi depan. Nah, ini namanya sisi depan. Pas depan sudutnya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah samping sudut, berarti kita namakan dengan sisi samping. Kemudian yang sebelah sini ini jelas ya, miring ya. Berarti ini adalah namanya sisi miring. Setelah mengetahui sisi depan, sisi samping dan sisi miring, maka kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometrinya untuk sinus atau kita tuliskan sin alfa itu adalah sisi depan dibagi sisi miring atau bisa kita hafal dengan demi depan per miring. Berikutnya untuk kosinus itu adalah sisi samping bagi sisi miring. Samping dibagi miring atau dituliskan atau kita hafal dengan sami. Jadi sami itu adalah samping per miring. Dan berikutnya adalah sisi depan dibagi sisi samping. Depan bagi samping atau kita menghafalnya dengan desa. Depan bagi samping. Selanjutnya, selain sin, cos, tan, ada kebalikan sinus. Ada kebalikan dari sin alfa atau biasanya kita sebut dengan kosekan. Kosek alfa. Ini adalah kebalikan dari sinus. Kemudian kebalikan dari kosinus itu adalah sekan atau sek alfa. Dan yang terakhir kebalikan dari tangen. Itu adalah kotangen alfa. Jadi ada kosekan, ada sekan, dan kotangan yang merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Sehingga dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ini kita ingat demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Lanjut, contoh soal ya. Yang pertama adalah perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai dari sin A, cos A, tan A, kosek, sekan, dan kotangan A. Yang pertama, jika ada segitiga A, B, C, ini sudah diketahui sisinya ya. Dua sisinya sudah diketahui. Berarti sisi yang miring, ini miring ya. Sisi yang miring belum diketahui. Berarti untuk mengerjakan contoh nomor 1 ini, kita harus mencari panjang sisi yang lain ya. Ini sisi 8 cm ini adalah pas di depan sudut A. Berarti namanya adalah sisi depan. Ini jelas C adalah sisi miring dan 6 cm adalah sisi samping. Kita cari panjang sisi yang lainnya, berarti sisi C. Ingat teorema Pythagoras. Berarti C adalah akar dari sisi A kuadrat ditambah sisi C tambah sisi B kuadrat. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Sehingga 64 tambah 36, 100. Akar dari 100 berapa? Betul, 10 ya. Sehingga sisi miringnya adalah 10 cm. Setelah ketemu sisi miring, maka kita bisa menentukan perbandingan trigonometrinya. Nah, ini tadi ya.
sampingnya 6, depannya 8, miringnya 10. Berarti sin A. Sin itu rumusnya adalah depan per miring. Depan berarti 8, miringnya tadi 10, berarti 8 per 10. Kemudian cos. Cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya 6, miringnya tadi berapa? 10, berarti 6 per 10. Betul. Lanjut, tan. Depan bagi samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 6. Berarti 8 per 6. Lanjut, kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Kalau sin 8 per 10, berarti kosekan adalah 10 per 8. Kan kebalikannya, ya. Berikutnya untuk sekan, kebalikan dari kos. Kalau kosnya 6 per 10, berarti sekannya adalah 10 per 6. Betul sekali. Lanjut, yang terakhir, kotangan. Kotangan adalah kebalikan dari tan. Kalau tannya 8 per 6, berarti kotangan adalah 6 per 8. Jelas ya? Kita lanjut contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2, diketahui sin A adalah 12 per 13. Tentukan nilai dari cos A dan tan A. Prinsipnya sama. Yang pertama, kita tentukan panjang sisi yang lain. Dari yang diketahui sin A itu kan 12 per 13. Berarti 12 sin. Sin itu kan demi, berarti depan per miring, berarti 12 ini sisi depan, 13 sisi miring. Lalu berapa sisi sampingnya? Nah, kita cari ini ya, depan, oke ini ya, depan, samping, miring. Kita cari sisi samping. Samping itu adalah teorema Pythagoras, ingat, akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Sisi miringnya adalah 13, berarti 13 kuadrat dikurangi depannya adalah 12, sehingga 13 kuadrat 169 dikurangi 144. Berapa? 169 dikurangi 144? 25. Akar 25 adalah 5 cm. Oke, jelas ya? Berarti sisi sampingnya adalah 5 cm. Berikutnya, tadi kita tentukan nilai trigonometrinya. Yang ditanyakan adalah cos A dan tan A. Nah, sampingnya ketemunya tadi 5, depan kan diketahui 12. Kemudian miringnya tadi 13 ya. Cos A berarti cos. Cos itu adalah samping dibagi miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Berarti cos A adalah 5 per 13. Selanjutnya untuk tan. Tan adalah depan per samping. Depannya 5, depannya 12, sampingnya 5. Berarti 12 per 5. Nah, oke. Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan atau tidak? Jika tidak, silahkan dipahami lagi. Atau mungkin jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa.